Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, Pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ica Novel Biana Putri. Kepadanya dipersilahkan. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala madrasah yang akan diwakilkan oleh Bapak Sulyono MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Wa ba'du. Hadatul kiram Romo Kiai Munasir, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah, yang kami hormati segenap Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Musaliyah, serta anak sekalian siswa Madrasah Sanawiyah Aliyah, tak lupa pengurus PPSM yang saya banggakan. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Rabbi atas perkenan nikmatnya, karunia-Nya, utamanya adalah nikmat iman, Islam, sehat badan. Kita syukuri bersama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Anak putri, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Coba yang putra masih ada di luar, coba masuk, coba mas, masuk. Kalau di luar
nanti nggak dimulai acaranya, biar khusyuk, biar tenang gitu ya. Yang ada di luar masuk, karena di dalam masih ada yang kosong. Ayo, tidak saya lanjutkan sebelum masuk yang di luar itu, nggak apa-apa. Ayo masuk. Ini masih kosong nih. Kita semuanya kumpul menjadi satu, Madrasah Nawiyah Aliyah memperingati Isra wal Mi'raj. Kalau pasnya kemarin hari Kamis tanggal 8, kita memperingati hari ini hari Sabtu. Kalau biasanya kegiatan di luar karena cuacanya ya tidak mendukung, jadi kita melaksanakan acara kegiatan Isra Mi'raj di dalam ruangan. PPSM sigap gitu ya, bisa mengetahui keadaan. Nanti kalau di luar cuaca seperti ini, grimisnya kondo kerap, bingung nanti acaranya tambah kacau. Jadi diletakkan di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan kerjanya ekstra, bongkar-bongkar gitu ya. Nanti selesai juga demikian. Nanti selesai dikembalikan tabirnya, meja-meja dikembalikan, tidak apa-apa. Itu bentuk perjuangan. Ya, bentuk perjuangan, temannya diajak semuanya, dikompakno, diniati krono Gusti Allah lillah. Jadi lelahnya itu dirubah menjadi lillah. Pegele dirubah. Pegel mah kok aku wae gitu ya. Pegel bu pukulin kok aku wae. Nggak usah ngeluh. Kalau gampang ngeluh, nanti kalian tidak akan bisa menemukan sukses, berhasil. Nak pengen sukses kudu wani rekoso. Gitu. Kudu wani rekoso. Inna ma'al usri yusra. Kangilan. Isu-isu kangilan. Terus bingung. Ya toh, nyiapno persiapan untuk thalabul ilmi. Sarapan nih, sepeda dicek, berangkat ke madrasah. Lelah, capek, tapi nanti kalian menjadi dewasa, kesuksesan akan menyertaimu. Makanya dari Pak Guru semuanya saja itu selalu wanti-wanti, sekolah kudu aktif. Sekolah harus aktif. Bendina kudu mlebu, harus masuk. Kecuali kalau sakit. Kecuali kalau sakit izin ke Pak Guru, datang ke madrasah. Jangan meremehkan, ojo gampang goib. Utamanya kelas akhir, kelas 12, kelas 9. Kalau gampang goib, nanti rapat kelulusan akan tahu dampaknya. Bisa-bisa tidak lulus, tidak tamat dari lembaga sini, bisa mengulang. Itu kalau sering goib. Anu sekalian yang saya hormati, Dewan Guru yang saya hormati, acara seperti ini mari kita kembangkan, kita modifikasi kegiatan-kegiatan memperingati hari besar Islam. Sekecil apapun kita harus memperingati.
Isra Mi'raj. Nah, nanti akan disampaikan secara panjang lebar oleh Ustadz Holis gitu ya. Saya mohon kalian dengarkan dengan sebaik-baiknya. Pesan saya yang terakhir gitu ya. Jadi hari ini masuk kegiatan Isra Mi'raj, mulai besok gitu ya. Kegiatan aktif seperti biasanya. Karena mendekati ujian, baik itu PTS penilaian semester, nanti disusul asesmen madrasah yang kelas 9, kelas 12 belajarnya ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, misal saya latihan ibadah yang serius, terkait dengan sholat 5 waktu. Terkait dengan sholat 5 waktu, coba ditambah, ditingkatkan. Sholatnya ditingkatkan. Tambah bermutu, tambah berkualitas. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada semuanya. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, punya di Dewan Guru. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Munasir Al-Mahdi selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Sadrul Mutakin, yang terhormat Bapak Imam Ghazali SAD selaku Kepala MA Sadrul Mutakin, yang terhormat Bapak Suyono MA selaku Kepala MTS Sadrul Mutakin, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyempatkan semua untuk merayakan hari penting umat Islam ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, rahmat dan hidayahnya. Semoga sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad 1444 Hijriah. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saya mewakili seluruh panitia peringatan Isra Mi'raj di Madrasah Sadrul Mutakin ini menyampaikan kepada apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tak kenal lelah telah membantu menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah rekan-rekan berbuat dengan mendapat imbalan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili panitia peringatan Isra Mi'raj berharap semoga peringatan Isra Mi'raj ini dapat memberi kita pengetahuan yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kami selaku panitia tidak lupa untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya pada acara ini, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kami adalah manusia yang juga punya kekurangan. Demikian
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Pidato yang pertama akan disampaikan oleh Duta Arismatul Hawa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Nasir Ahmadi selaku pengasuh Yayasan Ponpes Sabilul Muttaqin, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Aliyah Sabilul Muttaqin, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Aliyah Sabilul Muttaqin, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, dengan hati yang suci marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembulau balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, tenangnya selawat cucinya salam semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, saya di sini akan menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Isra Miraj. Ada yang tahu apa itu Isra Miraj? Sebagaimana yang kita tahu, Isra Miraj bukanlah peristiwa yang biasa. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Miraj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau tempat di langit tertuju. Isra Miraj memang tidak terjadi di zaman kita, tetapi kita harus tetap mengimaninya. Dari perjalanan Nabi Muhammad tersebut diturunkan perintah untuk melaksanakan sholat dalam 5 waktu sehari semalam. Awalnya umat Nabi Muhammad diperintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi itu dirasa memberatkan umatnya, apalagi dengan iman kita yang sering naik turun atau tidak kokoh. Oleh karena itu, Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang awalnya 50 waktu dalam sehari semalam menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang malas-malasan untuk melaksanakan sholat. Alangkah malunya kita kepada Nabi Muhammad yang telah meminta keringanan, tapi kita malah meremehkan. Oleh karena itu, di momen peringatan Isra Miraj tahun ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian dan Bapak Ibu guru untuk lebih meningkatkan, lebih menyempurnakan sholat kita. Jangan sampai dengan usia kita yang terus bertambah setiap harinya, kita masih belum bisa menyempurnakan ibadah sholat kita. Takutnya keburu wafat. Oleh karena itu, ayo kita sempurnakan lagi salat kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Ella Liviana Putri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Nasir Al-Mahdi selaku pengasuh pondok pesantren Sabilul Muttaqin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Aliyah Sabilul Muttaqin. Yang saya hormati Bapak
Isra Mi'raj ini juga menjadi perjalanan yang amat dahsyat karena tidak pernah dialami oleh manusia lainnya. Walaupun banyak sekali perbedaan tentang kapan terjadinya peristiwa tersebut, namun banyak yang meyakini terkait kapan terjadinya peristiwa tersebut pada malam 27 Rajab tahun ke-12 kenabian. Peristiwa Isra Mi'raj berkaitan dengan perintah sholat yang merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Nabi Muhammad mendapatkan pesan dari Allah berupa sholat 5 waktu. Kita umat muslim wajib melaksanakan sholat sebagai pedoman untuk menguatkan agama. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka ia telah menguatkan agamanya. Dan barang siapa yang telah meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agamanya. Rasulullah ingin berpesan bahwa manusia wajib melaksanakan sholat sebagai pedoman jiwa dan perilaku. Sholat merupakan ibadah utama yang perlu kita laksanakan dalam sendi kehidupan. Selain itu, tingginya ketakwaan seseorang dapat kita lihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Semakin baik amal ibadah kita, maka semakin baik pula perbuatan dan perilaku kita kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan langsung kepada umatnya. Namun, tidak sedikit dari kita yang masih lalai terhadap menjalankan sholat. Betul atau tidak? Untuk itu, mari mulai hari ini kita perbaiki sholat wajib kita. Kemudian kita belajar membiasakan melakukan ibadah sunnah lainnya. Insya Allah, jika semua itu kita laksanakan dengan niat murni, maka kita akan terbiasa dengan sendirinya untuk menjalankan ibadah sholat. Di mana Rasulullah menempuh perjalanan secepat kilat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Hal ini juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Sebagaimana dalil Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa syami'un basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan seorang hamba pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak pelajaran penting dan berharga pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Salah satu contoh hikmahnya, kita diperintahkan untuk mendirikan sholat 5 waktu. Maka pada momen ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa mendirikan sholat. Lewat pidato ini, kita pasti akan selalu ingat bahwa ada momentum yang berharga yang perlu kita renungi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tidak bisa dipungkiri kehadiran kita di sini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang menciptakan perjalanan panjang dan penuh makna Nabi Muhammad SAW. Lalu,
Puisi Isra Mi'raj karya Citra Amelia Hasibuan. Ketika itu 27 bulan Rajab terjadilah peristiwa yang maha hebat. Nabi Muhammad berisra mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malaikat Jibril sang utusan, kendaraannya lebih mewah dari kendaraan masa kini. Burung dengan kecepatan kilat menembus jagat raya, melintasi langit demi langit ke Sidratul Muntaha. Dikala itu Nabi Muhammad menerima perintah salat 5 kali sehari semalam yang diwajibkan bagi semua insan di penjuru dunia. Kemudian Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kekuasaannya bagi umat Islam. Dalam perjalanan, Nabi berjumpa orang-orang pezina. Di antara tangannya ada daging yang bernanah. Nabi perutnya membuncit. Nabi melihat pemakan harta anak yatim. Bibirnya seperti bibir unta. Kawan, laksanakan perintahnya. Jangan diturut orang yang sesat agar selamat dunia akhirat. Demikian puisi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Puisi yang kedua akan disampaikan oleh Nanda Alifah Rahmatul Jannah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan puisi yang berjudul Isra Mi'raj karya Agung Solihin. Mereka bertanya-tanya, dengan apa engkau terbang ke langit surga? Langit yang tak dapat dijamah oleh bintang-bintang, dan juga panas sinar matahari yang paling terang. Ya Rasulullah, wahai Rasul yang melaksanakan Isra dan Mi'raj dengan panggilan Tuhan, engkau telah menembus langit tinggi. Jiwa ragamu menaiki tangga melewati 7 lapis langit. Segala keindahan dan makhluk di semesta ini tiba-tiba tunduk dalam ketukan jari, sebab engkau yang paling suci. Ya Rasulullah, wahai Rasul yang melaksanakan Isra dan Mi'raj, engkau menembus dunia, engkau pula menyimbang kekejipan langit. Di setiap hembus
wangi kasturi bunga, yang mana kemuliaan hatimu jadi sumber dan intinya. Ya Rasulullah, wahai Rasul yang melaksanakan Isra dan Mi'raj dalam tahun dan bulan-bulan penuh kesedihan, engkau sendiri justru adalah taman keindahan yang dinanti-nantikan. Seluruh penduduk langit telah merindukan kedatanganmu yang ditakdirkan. Dan ketika tiba saatnya di malam suci, Jibril membuka jalan untuk kau lintasi, memberi kabar kepada burung yang akan ditunggangi, seraya Allah sendiri telah mempersiapkan sebuah singgasana dan sajadah khusus di alis sawa. Ya Rasulullah, sungguh kemuliaan tiada tara. Rasul-rasul lain terberikan kesempatan yang sama, hanya menanti dan menanti bermakmum di Masjidil Aqsa. Atau Rasul pilihan di lapis-lapis langit yang beruntung hanya bertegur salam dan kata, oleh karenanya di bulan peringatanmu aku mengimami penuh sujud sehari dalam 5 waktu serta dalam sholawat kepadamu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketujuh adalah Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nurholis. Kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Rasulullah salam ta'alum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh dan sesepuh, wabil khusus al-mukarram Romo Kiai Haji Muhammad bin Nasir Al-Mahdi, Tumakan panjenenganipun para asatidz, para asatidah ingkang kawula mulyakaken Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Sabilul Muttaqin Bapak Suryono, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Sabilul Muttaqin Bapak Imam Ghazali, beserta para asatidz wal asatidah yang kali ini terus hadir waktu majelis ini, insyaallah penuh barokah ini. Amin Allahumma. Ada buku yang sangat saya cintai. Di sini kita bertemu bermuajah, tidak lain dan tidak bukan karena mengagungkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya lihat adik-adik ono sing pelesetan, ono sing mendengarkan dengan bersama-sama. Sebenarnya acara inti pada hari ini adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya pertama kali saya berbicara, saya akan mengajak semuanya untuk bersolawat. Karena apa? Isra Mi'raj ini adalah peristiwa mengenang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Mari bersama-sama ya, suaranya sangat banter, gak oleh ngantuk, apa suaranya walun. Nabi putramu apa loh? Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Ulangi lagi, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, manusia pujaanku, Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi. Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat, Maulaya sholli daiman abada. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Adik-adikku yang saya cintai, sebenarnya materi Isra Mi'raj sudah dibawakan semuanya oleh pidato tadi ya. Siapa tadi? Ada yang namanya Gita ya, Livi ya. Saya nggak kenal, cuma saya tanya Pak MTS ya, MTS. Semuanya sudah dibawakan semuanya. Jadi bagian saya hari ini cukup sebagai penutup. Oke, setuju tak betul nih? Nah, saya lihat kok perutnya kerucuk kabeh. Wes padha nggawa mangan to durung? Diwajibkan bawa berkat berapa? 2 atau 1? Awas, engkau nek berkatnya kurang, aku rasi gak tak seneng. Peristiwa Isra Mi'raj, adik-adikku yang saya banggakan, bahwasanya kita tiap 27 Rajab kemarin, hari Kamis tepatnya, kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang bahas tadi bahwasanya Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya, apa perbedaan antara Isra sama Mi'raj? Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil
Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa menuju ke tingkat paling tinggi, yaitu langit ketujuh. Sebenarnya langit ketujuh ini bukan puncak ya. Ada lagi yang namanya Sidratul Muntaha, ada lagi yang namanya Al-Mustawa. Nah, di Al-Mustawa inilah Nabi kita bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ceritakan bahwasanya kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad itu diisrokan kepada Allah. Ada yang tahu semuanya? Kenapa Nabi Muhammad sampai diisrokan? Isra kan kaya kelas MTS lain itu rekreasi ya. Isra itu rekreasi. Dan kenapa kok sampai Allah rekreasikan Kanjeng Nabi? Karena pada zaman itu, tepatnya pada 10 kenabian, Nabi kita ditimpa musibah yang luar biasa, yang belum pernah Kanjeng Nabi alami sebelumnya, yaitu perempuan yang sangat dia cintai, istri yang selalu setia menemani bernama Khadijah, meninggal pada waktu 10 kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, ada sosok yang paling sangat beliau cintai, yaitu Abu Thalib, pamannya Nabi, di tahun yang sama meninggal. Akhirnya terjadilah Nabi pada waktu itu dia olok-olok sama kafir Quraisy, dicaci maki, dibully kalau kita, sampai Nabi itu Nabi itu keluar dari Makkah menuju ke Taif. Karena itu ya, Nabi tidak ada pelindung, tidak ada orang-orang yang menjadi tameng buat Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi pindah dari Makkah menuju ke Taif. Dan di Taif malah Nabi itu dibully habis-habisan, sampai anak-anak atau budak-budak itu melempari batu Kanjeng Nabi sampai Nabi itu berlari. Ya, begitulah kisah Nabi yang sangat memilukan. Akhirnya setelah itu Nabi kembali lagi ke Makkah. Kemudian Nabi mampir di rumahnya Ummu Hani, ini termasuk keluarga Kanjeng Nabi. Hanya setelah itu Nabi berdoa di Masjidil Haram. Nah, baru saat itulah Jibril datang menggugah Kanjeng Nabi, tangi. Pada saat itu Kanjeng Nabi belum sadar kalau yang datang itu adalah malaikat Jibril. Akhirnya sampai ketiga kalinya Kanjeng Nabi bangun dan dibawa ke pelataran Masjidil Haram. Di situ sudah dipersiapkan ada hewan yang putih, yang bagus sekali, bahkan bersayap. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya andai kan meletakkan sayapnya, maka jarinya sejauh mata memandang. Ya, siapa namanya? Buraq. Nah, Buraq inilah yang membawa Nabi melewati beberapa tempat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi diperlihatkan pada waktu perjalanan alam barzakh, alam yang setelah kematian. Di situ ada orang yang sekelompok orang yang bercocok tanam, wong nganggur. Seketika itu langsung tumbuh dan berbuah. Dalam barzakh, Nabi melihat ada orang yang tanggur yang bertanam, bercocok tanam, dan seketika langsung berbuah. Hanya Kanjeng Nabi penasaran, bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man huwa, siapa dia? Hanya Jibril mengatakan dia adalah orang yang ketika hidup di dunia suka jihad fi sabilillah. Kemudian tidak hanya itu, lanjut perjalanan lagi. Ini masih belum ke langit ya, ini masih perjalanan Isra. Karena Isra ini melewati beberapa tempat, termasuk tempat
yaitu Bethlehem. Bethlehem itu adalah tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Karena ini tajuk rekreasi, berarti kajian Nabi diseneng kalau Allah tempat-tempat yang indah sekali diperlihatkan. Tetapi tidak hanya itu, Nabi juga diperlihatkan besok di alam barzakh terdapat orang yang disiksa. Ono wong sing mangan duri tahu ya? Ri ya, duri. Ketika di mulutnya langsung duri ini merobek-robek lehernya. Ditanya sama Nabi, ya Jibril, man huwa? Siapa dia ya Jibril? Jibril menjawab, dia adalah ketika di dunia tidak mau bersedekah, padahal dia adalah orang kaya. Terus lanjut lagi, naik terus sampai ke suatu tempat yang di situ berbau wangi sekali. Ketika ditanya, ya Jibril, wangi siapa ini ya Jibril? Dijawab, ini adalah wangi aromanya Siti Masyutoh. Ya. Siapa Siti Masyutoh? Ayo, siapa Siti Masyutoh? Wanita solehah yang merupakan tukang sisirnya Fir'aun. Saya ulang lagi, Siti Masyutoh adalah tukang sisirnya Fir'aun. Kenapa kok sampai seperti itu? Derajatnya kok tinggi, wanginya kok semerbak wangi? Iya, karena pada waktu itu ketika Siti Masyutoh menyisir rambutnya putri Fir'aun, surinya itu jatuh. Dan seketika itu refleks membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya putri Fir'aun tahu konangan. Loh, emang ada Tuhan selain bapakku? Akhirnya sama putri Fir'aun diutarakan pada ayahnya Fir'aun. Ayah Fir'aun buka, marah, wajahnya sangat merah dan mengutus semua pasukannya untuk berkumpul di lapangan. Akhirnya yang besar. Akhirnya prajurit Fir'aun mengumpulkan kayu bakar, menyiapkan tungku. Di situ tungku itu dibakar dengan bara api yang sangat panas. Jadi tungku ini berisi air yang dipanaskan dengan bara api. Nah, disitulah cobaan Siti Masyutoh. Siti Masyutoh diuncalno bahasa Jawa apa diuncalno dilemparkan ke dalam tungku sehingga satu keluarga Siti Masyutoh, anaknya, bahkan anak yang masih kecil itu semua masuk di tungku panas, mati semua. Dan Nabi ketika berjalan Isra, Nabi mencium bau aroma wangi dan ternyata adalah wanginya Siti Masyutoh beserta keluarganya yang dihukum mati oleh Fir'aun. Kemudian Nabi terus melakukan perjalanan sampai Nabi di Masjidil Aqsa. Disitulah bubak ditambatkan, dicancang bubak sing berupa hewan tadi ya, sing punya sayap itu dicancang di pinggir Masjidil Aqsa. Di situ sudah menunggu ternyata anak jamaah, orang sepuh jamaah. Akhirnya Nabi disuruh monggo kanjeng Nabi panjenengan sing imam. Akhirnya melakukan sholat pada waktu itu di Masjidil Aqsa. Setelah selesai, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa yang ikut jamaah bersama saya itu Jibril? Kok orang-orang yang khusus semuanya? Ayo dijawab sama Nabi, sama malaikat Jibril, itu adalah nabi-nabi seperti kamu. Sudah, setelah itu perjalanan dilanjutkan lagi. Jibril bersama Nabi Muhammad naik ke langit yang pertama. Ya, langit pertama. Kira-kira ada yang tahu langit itu ada berapa tingkatan? 7 orang sampai. Roh ya, percaya dulu ya.
Isra ini, Isra Mi'raj ini. Nabi naik bersama Buraq dan Jibril ke atas ke langit yang pertama. Langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Siapa Nabi Adam? Nabi pertama yang merupakan nenek moyang semua manusia. Di situ Nabi Muhammad diperlihatkan bahwasanya ada di sebelah kanannya Nabi Adam ana wong sing disiksa. Maaf, di sebelah kanannya Nabi Adam ana wong sing mlebu swarga. Enak pas wayah kanjeng Nabi Adam melihat guyu baka guyu. Ya alhamdulillah anak-anakku pada mlebu swarga. Dan ketika melihat di sebelah kiri ternyata umatnya atau anak-anaknya masuk ke neraka, nangis Nabi Adam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan raut yang sangat menyedihkan, tahu kalau Nabi Adam sangat sedih. Akhirnya Nabi Muhammad merangkul Nabi Adam. Kemudian disitulah pertemuan Nabi Adam bersama Nabi Muhammad SAW. Sebelum berpisah dipesan sama Nabi Adam, ya Nabi, teruslah kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah langit pertama, langsung naik ke langit kedua. Bertemu siapa? Bertemu Nabi Yahya sama Nabi Zakaria. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yahya sama Nabi Zakaria. Disambut dengan hangat Nabi Muhammad. Terus lagi naik ketiga, langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang terkenal gauan. Bangunan SPM kayak siapa? Kalau Pak Udin mungkin ya. Ya, sebuah kan SPM berapa kali? Pak Udin kan. Tapi ya Pak Udin kan papanya kata Pak Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf lebih ganteng timbang. Apalagi sama ya, semuanya makhluk ini ya. Nabi Yusuf yang tinggal ganteng sebelumnya. Bahkan diibaratkan Nabi Yusuf itu seperti cahaya. Kalau Nabi Muhammad seperti matahari, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Itulah Nabi, antara perbandingan antara Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad SAW. Dilanjut atau belum? Dilanjut atau tidak ini? Sampai lagi ke berapa tadi? Ketiga. Ketiga atau kedua? Ketiga, ya. Ketika bertemu siapa tadi? Nabi Yusuf. Kemudian naik lagi di langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Nabi keberapa? Nabi kedua, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi yang kedua, Nabi Idris. Sama seperti nabi-nabi yang lain, disambut dengan hangat. Akhirnya dilangitkan berjalan lagi sampai ke langit ke berapa? Lima. Kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Yang fasih omongannya ya. Langsung lagi, lanjut lagi ke langit yang ke-6, bertemu dengan Kalimullah, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang terkenal dengan ketegasannya ya, yang dia mempunyai mukjizat berupa tongkat, yang mana tongkat itu ketika dipukulkan maka terbelah. Lanjut lagi, biar cepat ya. Lanjut lagi ke langit ke-7, bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad bercengkrama. Nabi Muhammad sangat senang ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim.
Lanjut lagi, nah ini ya yang mungkin salah paham di antara teman-teman. Langit ketujuh bukanlah akhir dari Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, tapi langit ketujuh adalah masih di bawah Sidratul Muntaha. Jadi setelah berada di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini Nabi beristirahat di tempat yang sangat menyejukkan, air mengalir sangat indah, bahkan airnya ini lebih manis daripada madu, yaitu adalah telaga Kausar. Ya. Di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad mampir di telaga Kausar. Apal kabeh ya suratnya ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Semoga kita juga bisa merasakannya besok. Amin Allahumma. Dan yang terakhir, Sidratul Muntaha bukanlah akhir dari Mi'raj, tapi Sidratul Muntaha sebelum akhir, yaitu naik lagi ke Al-Mustawa. Al-Mustawa inilah Nabi besar kita bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika bertemu dengan Allah langsung bercakap-cakap, ini termasuk hadiah yang paling luar biasa ya. Hadiah yang diberikan oleh Kanjeng Nabi dari Allah kepada Kanjeng Nabi, yaitu bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kum as-salatil khamsin, sholatlah sebanyak 50 kali dalam sehari. Ya karena Kanjeng Muhammad ini termasuk Nabi yang lugu ya, lugu di Muhammad. Nggih sedika dawuh, akhirnya langsung turun di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berkomentar sama sekali. Ketika turun lagi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa berkata, ya Muhammad, maka ta'muru alihata, apa yang diperintah oleh Tuhan Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan sholat 50 kali dalam sehari. Nabi Musa langsung menjawab, ya Muhammad, kaummu tidak akan kuat. Lalu kaummu aja Bani Israel yang besar-besar, yang kuat-kuat itu ada tidak kuat, apalagi kaum yang kecil-kecil sahabat kita semuanya ya. Kaummu tidak akan kuat. Kaum Bani Israel yang kuat-kuat saja tidak kuat, apalagi kaummu. Akhirnya Usud ilal Mustawa, pergilah ke Mustawa lagi, minta kepada Allah, minta keringanan dispensasi. Akhirnya Nabi turun, Nabi Muhammad bergit, akhirnya langsung naik lagi ke Al-Mustawa. Ya Allah, minta ya Allah, berikanlah keringanan buat umatku tidak akan kuat menerima sholat 50 waktu dalam sehari. Akhirnya Allah nyuruh apa jadi nyuruh mengurangi yang asli 50 menjadi 45. Jadi tidak langsung seketika langsung ya. Jadi diberi kortingan 5 sampai 9 kali Nabi itu naik turun. Karena apa? Diberi saran oleh Nabi Musa. Akhirnya ketika naik ke 9 kali itu ya, baru Allah memerintahkan untuk sholat sebanyak 5 kali. Dan itulah adik-adikku yang saya cintai, bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah berkat perjuangan Nabi kita ya. 5 kali tok dalam sehari. Bayangkan kalau kita sudah 50 kali ya. Dalam sholat tarawih ae ping 20 ae itu wis poloke wis ngapal ya. Apa maneh ping 50. Itu berkat siapa? Berkat perjuangan Nabi besar kita Muhammad SAW. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj. Termasuk pertama adalah kesabaran. Kita dilatih kesabaran, ya.
musibah yang kita alami tidak seberapa, bahkan tidak secuil pun dari musibah yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Ingat yang tadi, Nabi Muhammad ketika ditinggal wafat oleh istri tercinta, ditinggal wafat oleh paman tercinta, kemudian hijrah ke Taif, dilempari batu, bahkan berdarah-darah. Kalau kita bayangkan musibah kita tidak ada apanya dibanding musibah Nabi Muhammad SAW. Apalagi musibah hanya ditinggal pacar. Mana ya? Insya Allah SBN, anak SBN kamu mesti pacaran ya? Mana sih pacaran itu? Katanya dulunya kamu mesti pacaran ya? Halo? Jika tersebut Bismillah. Mana sih pacaran itu? Insya Allah baru sih pacaran ya? Tidak ada yang pacaran, mungkin andaikan ada mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5, gak konangan selalu. Itulah perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Berapa andaikan ada orang yang sudah diperintahkan sholat 5 waktu dalam sehari kok tidak melakukan, kebangetan. Kebangetan. Lo Nabi perjuangan ini kok yang mau akhirnya lah kok orang romantis sehingga belum sholat, orang romantis sing bangkong apa mana subuh tak survei saja. Ada di kafe, masih ada di kafe yang di sini. Tadi yang subuh orang karipan angkat tangan, sing subuh orang karipan berapa berarti kalian pernah kafe? Sing subuh orang karipan angkat tangan. Tahun ini adik-adikku tak tahu kafe. Sing bengi sing subuh orang karipan angkat tangan. Loh, karipan itu sama kayak ini kudu ditazir dulu. Sholat subuh kok orang ngelakoni. Kalau sholat subuh kok jam itu. Mungkin kudu ditanda cenderung itu. Karena apa? Maka saya sangat berharap di SPM sholatnya rajin. Anak-anak kelas MTS, kelas kalian ketika ada ada langsung langsung ya. Sekarang saya perhatikan ada adik orang semalas-malasan sholat. Ketika disuruh sholat malah jajan. Ketika sampai begitu maka ingatlah perjuangan Nabi kita ya. Perjuangan Nabi kita yang perjuangkan sholat yang aslinya 50 menjadi 5 kali dalam sehari. Ada yang saya cintai, mungkin cukup sampai sini apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata dari ucapan maupun perbuatan saya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan acara yang ke-8 yaitu selawat Nabi yang akan disampaikan oleh Guru Madrasah Mustafa. Kepadanya kami persilakan.
Allahumma sholli ala Muhammad.